Semangat anti korupsi tak boleh padam, meski harus berjujur peluh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi bersama kami di Opsi dengan tema anti korupsi mulai dari desa. Adapun narasumber opsi ketiga kali ini adalah Master David Kurniawan dan Master Iis Sutisna. Kedua master ini sudah bergabung bersama kami, dan nanti saya dan Master Joanna akan berlaku sebagai moderator. Kita mulai jargon dari opsi dulu aja ya. Opsi, obrolan perilaku anti korupsi. Korupsi, bukan opsi, anti korupsi, kolaborasi. Oke, sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan safety briefing untuk kegiatan hari ini. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan saat mengikuti seminar, peserta dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Gunakan koneksi internet pribadi atau koneksi internet yang aman untuk menghindari peretas. Hindari mengakses internet menggunakan Wi-Fi di tempat umum dan kurang aman, dan tetap lindungi kerahasiaan sandi Anda. Patuhi protokol kesehatan yang berlaku, khususnya apabila Anda mengikuti kegiatan ini secara berkelompok. Pastikan perangkat yang digunakan untuk mengikuti kegiatan ini dapat berfungsi dengan baik. Suara dapat terdengar dan gambar dapat terlihat dengan jelas. Pastikan juga sistem kelistrikan Anda aman. Colokkan ke PC, laptop, HP, tidak ada yang bermasalah. Dan segera hentikan pemakaian apabila ada korsleting. Pastikan Anda mengenali tempat Anda mengakses kegiatan ini. Kenali jalur evakuasi dan titik kumpul apabila ada kondisi di luar yang kita inginkan. Pastikan Anda berada di tempat yang aman dan nyaman, tidak dalam kondisi berkendara atau beraktivitas lain yang juga memerlukan konsentrasi. Segera akhiri kegiatan apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan dan evakuasi diri. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita. Amin ya Allah. Amin. Baiklah, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Oke, sebelum kita mulai, ada satu video dari Master Iis Sutisna yang ingin kita lihat bersama-sama. Belum keluar, Master. Belum. Oke. Tampilan awal website Desa Karangkamulya, di mana ada di sini ada beberapa menu, ada beranda, profil desa, komunitas desa, potensi kontak, informasi publik, dan ini juga statistik. Di sini ada statistik pendidikan, pekerjaan, perkawinan, keluarga, dan sebagainya. Nah, di sini pula ada status COVID desa. Jadi di sini terpantau bagaimana status COVID di Desa Karangkamulya. Nah, di sini kan status masih nol karena tidak ada yang terindikasi. Nah, di sini juga ada beberapa berita desa utamanya, bagaimana peta COVID Desa Karangkamulya yang terbaru ini, lalu ada pembukaan KKN dan sebagainya. Ini diupdate oleh operator di desa. Selain itu, website desa juga menyediakan untuk nantinya itu layanan mandiri, di mana masyarakat bisa mengakses untuk keperluan administrasi di desa itu melalui handphonenya sendiri. Nanti masyarakat dikasih kode PIN untuk mengakses bagaimana layanan-layanan yang ada di desa. Jadi tanpa harus langsung ke desa. Nanti ke desa itu tinggal ambil saja surat yang sudah dicap dan ditandatangan sesuai dengan keperluannya masing-masing.
Di sini juga ada beberapa sinergi program di desa itu, baik itu dengan di Kemendes karena pemerintah desa sendiri, dengan Universitas Galuh ada kerjasama dengan institusi atau lembaga pendidikan, Ciamis dengan ini sendiri dan juga yang lainnya. Nah, ini ada beberapa dan juga tampilan aparatur desanya sendiri. Nah, ini bagaimana? Ini ada peta wilayah desanya sendiri. Nah, ini ada statistik dan sebagainya. Ini sendiri. Nah, ini adalah APBDes Desa Karangkamulian tahun 2020. Ini bisa dilihat APBDes-nya dan juga merupakan salah satu indikator keterbukaan informasi. Jadi semua orang atau masyarakat bisa mengakses bagaimana APBDes itu di Desa Karangkamulian dilaksanakan. Jadi ini adalah keterbukaan informasi. Ini salah satu juga inovasi yang ada di Desa Karangkamulian yang diinisiasi oleh kepala desanya sendiri dan juga perangkat desa. Bisa dilihat ini adalah realisasi anggaran, program pendapatan dan pelaksanaan. Untuk di pelaksanaan sendiri ada di bidang pembangunan, penyerangan pemerintahan desa, kemudian pemasyarakatan, dan juga yang terbaru adalah bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak di desa. Mungkin seperti itu untuk gambaran umum bagaimana website yang ada di Desa Karangkamulian. Semoga ini bisa menjadi informasi yang baik bagi masyarakat khususnya dan juga rekan-rekan di desa yang lainnya juga. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi atau juga contoh desa bagaimana keterbukaan informasi itu dijalankan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, para pemirsa sekalian, itu tadi contoh apa yang telah dilakukan oleh narasumber pertama kita, Master Sutisna. Nah, barangkali di sini sudah bergabung lumayan juga para pesertanya juga. Saya perkenalkan dulu sebelumnya. Yang pertama ada Master David Kurniawan. Beliau adalah CEO dari DJ Corps ya, Master ya? Yap. Dari DJ Corps, dan beliau adalah pegiat desa digital. Tentunya beliau juga penyuluh anti korupsi yang tergabung di Forum Penyuluh Anti Korupsi Lampung sebagai pegiat desa digital ya, Master ya. Karena kalau sebenarnya bukan praktisi atau pengamat ini lebih tepatnya, Master. Saya praktisi, akademisi. Oh, campur-campur ya. Jadi mengawal desa lah itu. Sudah 100-an desa yang dikawal ya, Master ya. Ya, kalau di Lampung kebetulan ada program yang digulirkan oleh Pemprov ya, itu namanya Smart Village, dan itu ada sekitar tahun ini 130 desa lokus yang menjadi sasaran dari proyek ini. Jadi mantap. Tahun ini nanti jangan terburu-buru, Master. Nanti disampaikan oleh ke pemirsa sekalian terkait apa itu Smart Village untuk kedepannya nanti. Oke, yang kedua ada narasumber kita yaitu Master Sutisna. Jadi Master Sutisna ini adalah sekretaris desa di sebuah kabupaten di Ciamis ya, Cimahi Pak, Cimahi. Ya, Ciamis. Ciamis, oke. Jadi di sana juga sebenarnya bisa dikatakan desa anti korupsi ya, Master ya. Bisa diceritakan sedikit sebelum kita masuk ke materi, Master. Kami salah satu mungkin ya daripada bukti transparansi kami, akuntabel kami, pemerintah Desa Karangkamulian, ya seperti di tayangan tadi, Master. Kami berusaha mempublikasikan APBDes tahun demi tahun. Jadi kami terbuka tidak hanya untuk warga Desa Karangkamulian, bahkan terbuka untuk warga NKRI di seluruh Indonesia. Seperti itu, Master. Oke, baiklah, bisa kita mulai Zubinar kita pada sore hari ini. Nah, saya awali dulu dengan
sedikit data ini dari Kementerian Keuangan terkait dana desa ini para master. Jadi terkait dana desa untuk tahun 2021 sendiri mencapai 72 triliun rupiah. Angkanya naik dibandingkan 2020 yang sebesar 71,2 triliun rupiah. Nah, dana desa ini tentunya cukup besar. Karena cukup besarnya dana desa ini tentunya rawan terjadi penyimpangan. Bukan begitu para master sekalian. Nah, di sini kami Tagar Anti Korupsi telah menghadirkan 2 sosok penyuluh anti korupsi yang juga pengawal, bisa dikatakan pengawal dana desa ya. Pengawal dana desa untuk terjadinya korupsi atau terbentuknya desa anti korupsi sebagaimana yang jadi fokus juga dari KPK dalam rangka pencegahan korupsi sendiri. Nah, bisa diceritakan sedikit ini dari narasumber pertama dulu, Master David ini. Kira-kira kalau potensi korupsi sendiri untuk di desa-desa, dana desa di Lampung, bagaimana Master David? Silakan. Kalau bicara potensi ini, sebenarnya kalimatnya saya lurusin ya. Siap, siap. Korupsi itu bukan potensi. Ya, kalau potensi itu potensi pengembangan ekonomi, potensi. Kalau korupsi itu jangan dijadikan potensi. Siap. Ya, jadi kalau di Lampung ya kita seiring waktu lah ya kita sejauh ini realisasi dana desa di Lampung mungkin dibilang sudah cukup baik lah ya. Tapi ini perlu juga dilakukan monitoring dan evaluasi karena sebaik-baiknya implementasi itu apabila tidak ada bentuk dari konkret dalam sebuah implementasinya itu kita juga tidak bisa mengukur karena kalau administratif ataupun data ya itu bisa dipenuhi kapan saja tapi yang lebih detailnya itu yang harus diwujudkan gitu. Nah, kalau di Lampung itu total jumlah desa ada 2.435 desa. Nah, pertanyaannya, masing-masing desa itu ada yang statusnya kan tertinggal, berkembang, kemudian maju dan mandiri. Nah, kalau kita mau bicara modus, bukan potensi ya, modus ini. Modus itu mulai dari desa nggak mau berubah statusnya menjadi maju dan mandiri. Itu satu tuh, terlihat indikasinya. Nah, tadi yang dilakukan oleh desa Karangkamulian. Kebetulan Karangkamulian ini kemarin kalau tidak salah dapat musibah, Pak Kadesnya meninggal. Iya betul, Master. Nah, saya tahu karena beliau juga penggiat desa digital terbuka. Nah, Karangkamulian ini menggunakan sistem yang sama dengan apa yang kita lakukan di Provinsi Lampung, yaitu menggunakan sistem Open SID. Nah, itu Open SID atau Open SID itu sistemnya keren banget gitu ya. Dan kita para penggiat desa ini kan sebenarnya ingin membantu. Kalau saya bukan perangkat desa, bukan aparatur desa, tapi lebih kepada praktisi dan akademisi. Jadi kita ingin membantu teman-teman di desa memudahkan dalam pelayanan publik karena ciri pertama desa itu lambat dalam pembangunan ada yang menyebabkan desa menjadi lambat dalam pembangunan, salah satunya adalah kurang tertibnya administrasi. Kalau desa tidak tertib administrasi itu banyak dampaknya, pembangunannya lambat, ya kan? Terus samar-samar abu-abunya itu lebih kental gitu. Nah, ini yang perlu kita optimalisasi. Jadi dengan adanya sistem yang tadi digunakan oleh Kang Iis itu keren ya. Tinggal nanti bagaimana mengoptimalkannya sampai ke nanti saya bisa tunjukkan sistem yang sama tapi sesuatu yang udah kita buat jadi lebih konkret dalam hal transparansi, tidak hanya pada anggaran tapi sampai berbasis NIK. Jadi basis NIK-nya kita bisa trace seluruh yang ada di penduduk yang ada di satu desa itu berbasis NIK sampai ke peta rumahnya gitu. Nah, ini salah satu bentuk konkret menurut saya. Jadi
proses pencegahan korupsi itu bisa terjadi apabila pemerintah desanya mau memulai ya untuk memperbaiki fondasi pemerintahan desanya melalui administrasi pemerintahan desanya. Karena desa itu ada 4 aspek secara utuh yang nggak bisa dilepas, yang itu desa secara wilayah, yang kedua desa secara pemerintahannya, karena kalau desa nggak ada pemerintahannya bukan desa, namanya hutan itu. Ya. Terus desa ada pemerintahnya, tentu ada yang diperintah, siapa? Penduduk. Nah, penduduk ini juga ada pelayanan publik, surat menyurat, administrasi, bantuan, pembangunan, nah ini kesehatan, macam-macam nih. Nah, yang berikutnya adalah administrasi kependudukan, karena ini penting. Kalau masyarakatnya belum punya administrasi kependudukan yang baik, itu juga sulit. Karena contoh misalnya, orang bisa nikah itu karena punya KTP, orang bisa ngutang, bisa minjem uang, bisa kredit motor, itu karena ada KTP-nya. Nah, pertanyaannya, bagaimana mengakomodir seluruh warga yang ada di desa itu secara administrasi kependudukannya berbasis digital dan terintegrasi. Karena di situ letak transparansinya. Karena kalau NIK-nya sudah tercatat secara digital, pilkadesnya pasti jujur. Siap, mantap. Pilkadesnya Nanti jujur, cerita soal smart village-nya setelah sesi ini nanti. Dulu ya, ini karena sudah ada praktisi desanya sendiri nih, Master Sutesna atau Master II. Jadi biar kami ingin tahu nih bagaimana kondisi desa sendiri sebelum adanya mungkin sistem yang diterapkan oleh Master II, dan mungkin sesudahnya itu ada dampak positifnya apa atau modus korupsi apa yang mungkin terjadi di sebelum adanya sistem ini. Silakan Master II. Mohon izin sebelumnya, tadi juga Master Oki diawali dengan pantun. Saya juga akan mencoba walaupun bukan seorang pujangga. Bintang bersinar di waktu malam. Betapa indahnya ciptaan Allah itu. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jauh pulau dari Malaka, pergi ibadah haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara ini dibuka, semoga mendapatkan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Tahu gitu Terima tadi kasih. dioper ke Master Oki buat dibacain di awal, Master. Saya nggak bingung tadi nyari-nyari pantunnya, Master. Terima kasih atas waktunya, atas layar yang diberikan kepada saya untuk berbagi cerita terkait desa kami, Desa Karangkamulian, yang mudah-mudahan menuju pada desa anti korupsi. Sebelumnya mohon izin untuk share screen. Bisa kelihatan, Master? Siap, bisa. Ada muncul ya? Yep. Sudah. Ini gambaran yang pertama ditampilkan di sini adalah aktivitas warga kami Desa Karangkamulian, tepatnya di Dusun Ciomas, pada saat pengerjaan jalan hotmik jalan yang didanai, tapi bukan dari dana desa, ini dari APBN,
bantuan keuangan pusat. Alhamdulillah pada saat itu kami mendapatkan bantuan di tahun 2020. Langsung pada perkenalan diri, tadi sekilas sudah disebutkan oleh Master Joe bahwa untuk nama Ii Sutisna, tempat tanggal lahir Ciamis 4 Agustus 1983, alamat RT 10 RW 3 Dusun Karangkamulian, Desa Karangkamulian, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pengalaman bekerja, saya sebelum menjadi sekretaris desa, saya juga penyuluh agama Islam PNS di kantor urusan agama Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Pengalaman organisasi yang pertama BEM, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, kemudian penggerak Cinta Desa Kabupaten Ciamis yang kemarin melaksanakan MOU, Master, dengan Paksi Jabar terkait gerakan anti korupsi di Kabupaten Ciamis, karena kami PC Desa menyadari bahwa dengan banyaknya desa di Kabupaten Ciamis, tidak mungkin dengan SDM penggerak Cinta Desa yang terbatas, maka kami inisiatif untuk mengajukan dan alhamdulillah kami melaksanakan penandatangan MOU dengan Paksi Jabar. Kemudian yang terakhir itu sebagai penyuluh anti korupsi, saya sertifikasi tahun 2020, mungkin sama dengan Master David ya, tahun 2020. Ini untuk kontak WhatsApp saya 0823 2008 2016. Lanjut, ini saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Ini adalah bagian plesetan, tetapi ini makna menurut pemikiran saya sebagai sindiran, dikatakan sindiran juga boleh, dikatakan motivasi juga boleh. Kira-kira daripada rekan-rekan peserta ataupun Master Joe, Master Oki, sama Master David barangkali bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nih saya sudah siapkan kaos. Ini asli produk Desa Karangkamulian. Keren. Produk Karang Taruna, Master semua. Karang Taruna Desa Karangkamulian yang dari mulai sejak dana desa digulirkan ke desa 2015, ini saksinya. Yang diberi modal, kemudian dilatih sama desa, dan alhamdulillah sekarang sudah melahirkan sebuah produk. Namanya ini KTP, Karang Taruna T-shirt Production. Kalau siapapun yang bisa menjawab pertanyaan di layar, ini akan saya layangkan ke Lampung. Coba silakan para master. Silakan, mungkin peserta yang lain juga. Ya, silakan. Ini ada Udah ada Master, nih. ada Yang jawab Bapak tuh, Ahmad ini. pelayan publik katanya Master. Betul nggak Master? Pelayan publik belum tepat, belum tepat. Ada tambahan lagi nih, dana desa jangan sampai menjadi dana dosa. Gimana itu? Bukan ya jelasnya ya. Korupsi. Ini profesi, pekerjaan apa yang paling mulia tetapi paling dekat dengan dosa? Korupsi, ini ada korupsi. Kepala desa mungkin ya Master ya? Atau perangkat desa. Mantap Master Joe. Wah, kepala Master Jo yang jawab. Ini begini, kenapa saya katakan bahwa perangkat desa merupakan pekerjaan yang paling mulia? Ini menurut pemikiran saya, versi saya sendiri ya. Karena saya yang merasakan sehari-hari sebagai perangkat desa, ini kalau misalkan perangkat desa itu kerjanya 1 kali 24 jam. Bukan seperti ASN yang lain. Kenapa demikian? Karena kami bukan pejabat. Kami adalah khodimu ummah. Kami adalah pelayan masyarakat yang mau tidak mau ketika masyarakat membutuhkan tidak melihat waktu. Pak Sekdes, saya mau ada keperluan jam berapa, mau berkunjung silahkan, saya terbuka. Jadi menurut hemat saya, ini kenapa paling mulia, gaji perangkat desa ini Master, maaf, di bawah standar. Kalau misalkan dibandingkan dengan kuli bangunan saja masih besaran kuli bangunan. Ketika dibandingkan dengan perangkat desa. Dengan kepala desa juga untuk di wilayah Ciamis itu cenderung rendah, masih rendah seperti itu.
tetapi paling dekat dengan dosa. Ya tadi, ketika seperti yang dibicarakan oleh Master David, ketika dalam pelayanan publik tidak transparan, APBD tidak transparan, ini peluang besar dekat dengan pengerjaan dosa, dengan korupsi, masih suka menerima gratifikasi dalam pelayanan publik, masih suka mengotak-atik nota, masih suka membuat SPJ ataupun LPJ, bukan laporan pertanggungjawaban, tapi laporan pura-pura jujur. Seperti itu. Maaf, saya ingin mencoba merubah paradigma itu. Bahwa SPJ tidak lagi surat pura-pura jujur ataupun LPJ laporan pura-pura jujur. Tapi saya ingin setelah saya mengikuti diklat sebagai penyuluh anti korupsi, walaupun ini berat rasanya tantangan bagi saya selaku pelaku pengelolaan dana desa, ADD, kemudian bantuan provinsi, bantuan pusat juga, ini menjadi berat rasanya ketika saya sudah masuk di penyuluh. Ternyata apa yang saya lakukan tiap hari sebelum saya mengetahui ternyata benar-benar setiap hari perilaku saya dekat dengan dosa. Jadi plesetannya dosa itu perangkat desa. Ini perangkat dosa. Antara E dengan O itu pada huruf vokal A, I, U, E, O. Kan itu dekat sekali. Perangkat desa dengan perangkat dosa. Seperti itu, Master. Itu sebagai guyonan, sebagai sedikit sindiran juga. Karena kenapa perangkat desa banyak melakukan korupsi, kenapa kepala desa banyak melakukan korupsi, itu tidak semata-mata beliau kepala desa ataupun perangkat desa ada unsur keserakahan. Saya yakin kebanyakan karena siltapnya ataupun gajinya kurang. Lanjut, tadi ini sudah ditayangkan, selayang pandang yang ditayangkan tadi oleh Master Oki, bahwa kami sudah menerapkan sebuah Open SID yang alhamdulillah Master David, saya sangat berterima kasih. Kemudian saya juga pernah bilang ke almarhum, pada waktu itu Pak Kubu, saya hari Jumat akan webinar bersama Master David. Oke, salamkan dari kata beliau, salamkan buat Master David. Saya juga sering komunikasi katanya Master, itu 2 hari sebelum beliau meninggal Master. Saya jujur ini masih dalam tadi malam kan malam kemarin itu beliau meninggalnya. Dan berkat beliau sekarang Desa Karangkamulian menjadi satu-satunya desa di Ciamis, Master, di Kabupaten Ciamis yang menggunakan ini. Dan alhamdulillah desa kami sudah kedatangan dari Kabupaten Bekasi, Master. Desa Mekarsari tepatnya, kalau misalkan dilihat dari fisik itu di kota kan wah bagus sekali desanya, tapi mau berkunjung ke tempat kami, ke Desa Karangkamulian. Berkat apa? Berkat Open SID, Master. Alhamdulillah. Kami jadi banyak saudara, banyak yang, bahkan Pak Kuwu itu sendiri, Pak Kepala Desa itu sering diundang. Bahkan mendapat pada waktu di Kabupaten Ciamis, ada Bursa Inovasi Desa, beliau mendapatkan penghargaan dari Pak Bupati. Bahwa satu-satunya desa yang inovasi di Kabupaten Ciamis, ya Desa Karangkamulian, Master. Dengan Open SID-nya. Sekali lagi saya merasa terima kasih, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Master David. Bisa dilanjut. Nah ini Master David mungkin paling di video call ya, tatap muka berbicara dengan almarhum. Nah ini sosok almarhum Master, para Master semua ini. Ini Pak Muhammad Abdul Haris. Ini berkat beliau, desa kami, Desa Karangkamulian menjadi desa salah satunya di Kabupaten Ciamis yang menjadi tujuan studi banding. Itu kan studi banding. Berkat Open SID ini Kaur Keuangan, ini saya sendiri, ini kasih pelayanan yang tadi menjelaskan. Kemudian ini Kepala Dusun, ini kasih pemerintahan, ini Kaur Tata Usaha Umum, ini Kepala Dusun, yang lainnya tidak ikut berpose. Yang ingin disampaikan pada slide ini, apa itu desa? Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang akan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Ini, pengertian ini semenjak lahirnya Undang-Undang Desa. Sebelumnya tidak seperti ini ketika melihat dalam Undang-Undang tentang desa sebelumnya. Jadi setelah adanya lahir Undang-Undang Desa ini, desa mendapat pengakuan penuh dari Republik Indonesia. Dengan dibuktikannya, desa diberikan dana langsung dari APBN, yang dulunya hanya sebatas residu, sisa daripada anggaran. Sekarang bukan lagi sisa, tapi langsung dari APBN masuk ke RKUD, kemudian disalurkan ke RKUDes. Selanjutnya ini pengaturan desa yang tadi, kenapa desa dikatakan sebagai mempunyai hak asal usul, berhak mengatur, kewenangannya berdasarkan skala lokal desa. Yang pertama ini ada asas rekognisi, merupakan pengakuan terhadap hak asal usul. Artinya, desa yang mungkin sudah berdiri lama, segala adat istiadat dan hukum adat yang memiliki oleh masyarakat lokal diakui keberadaannya. Ini dulu kan mungkin sebelum lahirnya Undang-Undang Desa, hak asal usul itu lebih dahulu, bahkan saya yakin, saya punya keyakinan sebelum Indonesia lahir pun desa sudah ada, cuman dengan nama yang berbeda-beda. Nah, asas yang kedua adalah asas rekognisi. Asas rekognisi yaitu memiliki pengertian yang berlawanan dengan asas residualitas yang selama ini diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Nah, ini yang tadi dikatakan, ini yang disebut dengan desa lama. Sekarang adalah termasuk pada desa baru. Semenjak lahirnya Undang-Undang Desa tahun 2014, desa lama menjadi desa baru. Salah satu contoh konkretnya yaitu desa mendapatkan kucuran dana langsung daripada APBN. Selanjutnya, kita langsung saja ya Master, berhubung waktu terbatas, kita langsung. Nah, jenis pendapatan desa ini dapat dikelompokkan pada 3 kelompok. Yang pertama, pendapatan asli desa ataupun yang dikenal dengan PADes, diantaranya hasil usaha BUMDes. Kemudian hasil aset desa, yang di dalamnya ada tanah kas desa, desa wisata bagi desa yang mempunyai wisata, kemudian pasar desa, kemudian swadaya partisipatif masyarakat desa. Kemudian pendapatan yang kedua dari transfer dana desa, alokasi dana desa ataupun ADD bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten, dan yang terakhir ini ada pendapatan lain yang sah, penerimaan dari hasil kerjasama desa, kemudian penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, kemudian penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Kemudian yang terakhir ada koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, dan terakhir ada bunga bank. Dengan begitu banyak pendapatan yang masuk ke desa, ini menjadi peluang adanya korupsi di desa. Melihat anggaran dana desa juga sudah banyak orang yang tergiur, apalagi ini dengan sejumlah pendapatan desa ditambahkan pasti gede, jadi besar. Untuk desa kami sendiri kisaran di 2, miliar. Untuk APBDes tahun 2021 sekarang itu kurang lebih 2 miliar yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh kami. Nah, ini tadi kasus daripada kasus korupsi
dana desa. Semenjak tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Ini di sini bisa dilihat kasus-kasusnya. Di slide berikutnya, ini ada 6 kepala desa tersebut adalah MAKR, Kepala Desa Kirimuli. Ini tidak usah saya sebutkan ya, mungkin bisa dilihat saja. Ini hanya sebatas contoh bahwa ternyata semenjak adanya dana desa masuk ke desa, ini ternyata bagaikan jebakan. Jebakan bagi para kepala desa, jebakan bagi perangkat desa yang tidak mau mengembangkan kompetensinya, tidak mau mengikuti regulasi, hanya mengandalkan ataupun ini berdasarkan menentukan prioritas penggunaan dana desa itu bukan daripada kebutuhan, tapi rata-rata yang terjebak pada kasus korupsi itu adalah menentukan prioritas penggunaan dana desa itu berdasarkan keinginan, bukan daripada kebutuhan kondisi real di masyarakat sesuai hak asal usul tadi. Nah, ini penyebab korupsi yang terjadi di desa. Penyebab korupsi dana desa yang pertama faktor politik. Ini saya simpan di paling atas faktor politik karena yang saya rasakan setiap pemilihan kepala desa itu rata-rata hampir semua kepala desa yang pernah saya ikuti mereka punya janji-janji manis. Janji-janji manis kepada masyarakatnya supaya dipilih pada pemilihan kepala desa itu. Setelah jadi, ya otomatis kepala desa mempunyai utang yang harus dibayar kepada masyarakat yang memilihnya. Artinya, kepala desa tidak lagi menghiraukan aturan prioritas penggunaan dana desa tahun berjalan, tetapi kepala desa ini mendistribusikan dana desa, mengalokasikan dana desa itu hanya sebatas untuk membayar utang janji politiknya tanpa menghiraukan aturan. Akibatnya banyak kepala desa yang tersandung kasus korupsi. Ada juga dari kepala desa tidak melakukan, cuman atasan kepala desa ataupun bupati dalam hal ini. Ketika Pak Bupati mempunyai janji politik bahwa ketika saya menang, RT RW akan digaji, imam masjid akan digaji, DKM akan digaji. Jadilah bupati tersebut. Nah, setelah jadi, bupati tersebut bingung, anggaran dari mana? Maka bupati dengan kebijakannya tetap desa yang harus membayarkan para RT RW, kemudian DKM, imam masjid, dari mana? Dari ADD, alokasi dana desa. Sementara ADD itu anggarannya kebanyakan untuk siltap ataupun gaji pegawai. Daripada pembayaran janji politik itu berimbas pada biaya operasional pemerintah desa yang dikurangi. Artinya kepala desa harus berpikir, mencari celah dari mana untuk menutupi kebutuhan operasional desa. Nah, jadi bukan semata kesalahan kepala desa, hanya kesalahan janji politik atasan, bupati dalam hal ini, tanpa menghiraukan anggaran, seenaknya menggunakan dengan kuasa anggarannya seenaknya, dan akhirnya kepala desa yang menjadi sasaran. Yang kedua, kurangnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Betul. Ini kalau kepala desa, perangkat desa tidak mengikuti aturan, di tahun 2020 saja, ini perubahan anggaran di Kabupaten Ciamis sampai 6 kali perubahan anggaran. Normalnya itu kan hanya 1 kali perubahan anggaran di bulan Oktober. Ini 6 kali, berbagai aturan dari Kementerian Desa, dari Kemendagri, dari Kemenke, dari edaran gubernur, edaran bupati. Kalau misalkan kita perangkat desa, kepala desa tidak mengikuti regulasi tersebut, ini pergantiannya cepat.
Hampir 1 minggu 2 kali ada pernah 2 regulasi langsung. Ini kami hampir-hampir kewalahan, terus terang Master Joe ini kebetulan dari Kementerian Keuangan juga ya. Siap, Master. Ini kami hampir-hampir kewalahan. Jadi kalau misalkan perangkat desa tidak mau membaca aturan, tidak mengikuti regulasi, ya pasti saya pastikan mereka akan salah jalan. Bisa jadi mereka masuk ke ranah korupsi. Kemudian faktor kesengajaan atau keserakahan. Ini sengaja sudah ada niat dari awal. Ketika saya menjadi kepala desa, saya akan korupsi dana desa, saya akan korupsi ADD, saya akan korupsi Banprop, itu sudah ada niat dari awal. Memang sengaja dia lakukan korupsi ini karena kesengajaan. Perangkat desa juga seperti itu. Ketika saya lolos tes menjadi perangkat desa, saya akan gelapkan anggaran dana desa, saya akan gelapkan anggaran pemberdayaan yang bersumber dari dana desa, seperti itu. Kemudian adanya intervensi dari yang nomor 4 dulu, kurangnya pengawasan dari internal dan eksternal. Nah ini kalau misalkan kita lihat dari Permendagri 73 tahun 2020 tentang pengawasan keuangan desa, ini yang pengawasan internal ada masyarakat, ada BPD, yang eksternalnya ada APH, APIP, ada LSM, dan lembaga masyarakat lainnya. Bisa memantau pengelolaan APBDes keseluruhan, bukan tidak hanya dana desa, tetapi APBDes secara keseluruhan. Yang kelima, adanya intervensi dari atasan. Saya contohkan, tahun 2020 di Kabupaten Ciamis ada beberapa kegiatan yang emang diinisiasi dari dinas terkait. Yang seharusnya kegiatan-kegiatan yang muncul di APBDes adalah murni hasil usulan masyarakat berdasarkan hak asal usul, berdasarkan adat istiadat yang ada di desa tersebut. Jadi kegiatan-kegiatan APBDes saya yakin tidak akan ada yang sama. Satu kabupaten saya yakin tidak ada yang sama. Mereka berinovasi, mereka sesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat. Ini kan lucu. Ketika 2020 di Kabupaten Ciamis ada sekian banyak kegiatan yang disamaratakan dan dikerjakannya juga di satu titik, dikumpulkan per kecamatan. Maka saya merasa tertantang di situ, Master David, Master Joe, saya sebagai penyuluh anti korupsi, saya tidak mau. Ini karena sudah terlihat ada indikasi pemerasan. Karena ketika saya mengikuti rapat dengan beliau-beliau, mereka nggak berani menggunakan mikrofon. Dan mereka bilang, maaf, kegiatan, tolong pembicaraan ini tidak dibawa, diumbar di warung kopi. Cukup hanya di sini saja. Seperti itu. Di sini ada unsur paksaan. Kenapa demikian? Judulnya, alasannya, ini kegiatan ini adalah sebuah kemasan. Kemasan untuk memberi sesuatu kepada APH, kepada inspektorat, kepada kepolisian, kejaksaan, APIP, termasuk dinas terkait, dan PA, pemberdayaan, dan juga PLD, PD, seperti itu. Dari situ saya merasa tertantang. Saya berkomunikasi dengan Pak Ku almarhum, saya dengan lantang mengatakan, Pak Ku yang videoin saya, kemudian di-share di grup Abdesi, di grup perangkat desa, bahwa ini kegiatan sudah menyalahi aturan. Dari situ saya sendiri dijuluki sebagai sekretaris desa yang idealis. Saya sekarang agak-agak dijauhi sama rekan-rekan. Dengan saya ke dinas juga, ya mereka responnya nggak seperti biasa. Jadi beda Master. Tapi tak mengapa, itulah tantangan bagi saya sebagai penyuluh anti korupsi. Saya ingin meluruskan kegiatan-kegiatan untuk praktek-praktek yang berbau-bau korupsi, yang ada indikasi korupsi. Selanjutnya ini ada nomenklatur kegiatan tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa. Nah, ketika di Permendes, misalkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 itu untuk difokuskan pada ekonomi produktif, tetapi mereka tidak membaca literasi, tidak membaca regulasi, maka mengalokasikan kegiatan dana desa tahun 2021 ini
semaunya saja gitu kan. Padahal difokuskan kepada BLT, pada PPKM mikro, kemudian pada usaha ekonomi produktif, BUMDes juga ada di sana. Ini tidak memperhatikan. Jadi menggunakan dana desa bukan pada kegiatan-kegiatan yang dibatasi, dituangkan dalam Permendes. Walaupun sebetulnya peraturan itu hanya sebagai pandu arah. Pandu arah tetap desa itu yang lebih tinggi di desa adalah musyawarah desa. Musyawarah desa kuncinya daripada penentuan. Kemudian yang terakhir minimnya kesejahteraan perangkat desa, Master. Ini perangkat desa yang minim. Jadi ya bisa jadi mereka melakukan korupsi. Kemudian dampak korupsi yang pertama ada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa menurun. Kemudian ada partisipasi masyarakat menurun. Kemudian menimbulkan gejolak yang berujung pada perpecahan di masyarakat desa. Ini sangat berbahaya sekali. Kemudian selanjutnya ini solusi pencegahan daripada korupsi APBDes lah. Saya bilang APBDes di desa masing-masing. Yang pertama perbaikan sistem dengan aplikasi. Aplikasi Siskerdes alhamdulillah sekarang sudah online, Master Jo ya. Dari desa ketika di-input sama KUR Keuangan, di Kementerian Keuangan sudah bisa melihat, di KPK juga sudah melihat, Kemendagri, Kejari juga bisa. Nah, itu Siskerdes sekarang sudah online. Kemudian aplikasi pelayanan masyarakat tadi yang dipaparkan sama Master David. Sekali lagi saya merasa berterima kasih, mengucapkan terima kasih banyak. Sangat terbantu dengan OpenSID. Nah, kemudian aplikasi penyusunan RAB. Ini karena semua kegiatan yakin berbasis RAB. Harus menggunakan RAB, membuat RAB. Nah, maka dari itu harus ada aplikasi khusus untuk RAB, apakah itu pembangunan, ataupun pemberdayaan, ataupun kegiatan pembinaan kemasyarakatan, ataupun RAB untuk bencana alam dengan analisisnya, seperti itu. Kemudian ada aplikasi pengadaan barang jasa, ini otomatis dalam setiap kegiatan pasti ada pengadaan barang dan jasa. Ini di sini praktek korupsi sangat dekat, benturan kepentingan di sini sangat kental. Artinya harus dibuatkan sebuah sistem yang bisa meminimalisir terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa ini. Kemudian ada perbaikan sistem dengan regulasi. Tadi pemilihan kepala desa yang berintegritas. Tadi dengan berbasis NIK tidak mungkin ada masyarakat yang double. Domisili NIK-nya double gitu kan. Ini kalau misalkan sudah terintegrasi dengan OpenSID tadi, betul. Bahkan bisa jadi ke depannya mungkin pemilihan kepala desa dengan digital. Tidak lagi manual dengan masuk kepada bumbung. Seperti itu, pencoblosan. Bisa jadi tinggal pijit. Dari itu Master David ya, ke depannya mungkin. Pengembangan bisa jadi. Nah, ini penjaringan perangkat desa yang sesuai dengan SOP. Ini perlu adanya regulasi-regulasi tentang pilkades berintegritas, kemudian tentang penjaringan perangkat desa juga. Kemudian meningkatkan kesejahteraan, ini dari regulasi juga. Walaupun kita perangkat desa demo, ingin menaikkan gaji, ingin menaikkan siltap, tetapi regulasinya tidak dirubah, ya anggar tetap aja segitu, tidak mungkin bisa bertambah gitu kan. Kemudian perbaikan sistem dengan edukasi ataupun sosialisasi. Ini peran serta masyarakat tadi dalam pengawasan harus dioptimalkan. Artinya kita, ini tantangan bagi saya, alhamdulillah saya sudah berkeliling ke dusun-dusun, saya bergerak dari grassroots, pencerahan, pembinaan edukasi kepada masyarakat, saya selalu sampaikan materi-materi terkait korupsi, saya berikan pemahaman bahwa dana desa ini segini, alokasinya untuk ini saya paparkan. Supaya mereka mengetahui dan ikut mengawal. Seandainya mereka mengetahui, pastikan kita juga ada yang mengontrol, ada yang memberitahu ketika kita salah. Gitu kan? Mas Ri bisa agak dipercepat? Siap, ini terakhir nih, statement terakhir. Desa saat ini bagaikan wanita cantik dengan bodi anggaran yang begitu menarik, sehingga banyak orang yang melirik bahkan mengusik. Sebagai masyarakat yang cerdik, mari jaga desa yang cantik dengan semangat yang energik, sehingga tak ada satu orang pun yang berani mengusik. Salam Merdesa, dari desa membangun Indonesia. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Salam berdesa, dari desa membangun Indonesia. Baik, Siap. Mantap. untuk narasumber kedua, Master Bisa David. di-close dulu Master I untuk Ya, share screen-nya. share screen-nya bisa dikasih tadi. Oh iya, siap, siap. Oke, untuk narasumber kedua yaitu Master David ya. Master David, waktu 30 menit ya Master David, biar tidak terlalu lama. Ya, baik. Oke, dipersilakan. Saya boleh share screen ya? Siap, Boleh, siap. silakan Master. Ya, jadi nyambung dari Kang Ii tadi. Sebenarnya kita di penggiat desa digital terbuka atau dengan nama perkumpulannya itu adalah Open Desa ya. Kita itu udah ada sejak tahun 2006. Gitu. Sebelum ada undang-undang desa juga udah ada deh si Open SID ini. Dulu namanya SID. Dan dulu dibuat juga untuk menyikapi daerah bencana. Makanya kalau waktu di awal menginstal Open SID itu pasti namanya Senggigi Nusa Tenggara Barat. Itu menghormati desa Senggigi sebagai tempat pertama lahirnya Open SID. Nah sekarang untuk diketahui Open SID itu free. Dibagikan ke seluruh desa, seluruh Indonesia yang mau memanfaatkannya. Dan ada juga yang berbayar ya, yang premium. Tapi intinya kita ingin membantu desa-desa di seluruh Indonesia untuk melakukan tata kelola administrasi yang tertib. Dan hari ini sudah 11.000 desa di seluruh Indonesia yang menggunakan Open SID. Luar Total biasa. desa di Indonesia itu ada 74.000. Nah, kita udah 11.000. Dan itu gratis, Master. Kita kasih gratis. Tapi untuk hosting dan sebagainya, desa secara mandiri melakukan hosting. Nah, di sini juga saya menemukan kesia-siaan desa ya dalam menggunakan sistem informasi itu. Jadi sudah punya domain, sudah punya hosting, sudah punya sistem, tapi nggak dipakai. Tapi tiap tahun beli. Ada yang keluar duitnya 7 juta, 8 juta. Itu kan aset digital. Aset digital yang dibeli pakai uang negara. Nah ini, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Tahun depannya perpanjang lagi. Tapi tidak ada updating apapun di dalam sistemnya itu. Nah menurut saya, ini modus juga ini. Gitu. Modus desa menggunakan dalam tata kelola IT. Nah ini saya merapihkan itu juga di desa-desa. Nah izin saya share, benar tadi juga yang disampaikan oleh Kang Ii bahwasanya apa yang kita buat menggunakan sistem tadi itu karena basisnya adalah NIK, itu sudah kita buat nih Kang Ii untuk simulasi Pilkades berbasis e-voting, dan ini kemarin dihadiri oleh langsung Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, langsung datang ke Lampung ke Desa Podomoro. Nanti kalau iseng-iseng di googling aja e-voting Kades Pringsewu. Nah, nanti ketemu tuh gambarnya banyak, beritanya banyak. Dari sana kita buatnya. Nah, mudah-mudahan di tempat Kang Ii juga udah memanfaatkannya sampai ke pemetaan. Jadi ini kalau sudah Master. Ya, ini kan ada data ya 950, 700. Ini orang semua ini. Nah, ini orang nih. Orang yang letak rumahnya kelihatan, NIK-nya kelihatan, orangnya siapa, rumahnya di mana. Sampai nah ini orang tuh, kelihatan tuh namanya kan. Dusun berapa, rincian datanya ini kelihatan. Ini kalau kita mau lihat datanya. Nah, bayangin kalau semua desa udah seperti desanya Kang Ii gitu. Datanya transparan, tidak hanya anggaran, orangnya juga transparan. Udah punya KTP elektronik atau belum gitu ya. Nah ini di Lampung, tidak hanya di Lampung, tapi kita sedang membantu semua desa nih ya. Untuk memanfaatkan ini sebaik-baiknya dalam administrasi pelayanan publik di desanya. Karena di sini mulainya. Kalau kita mau mencegat gitu, agar tidak terjadinya perluasan, kalau saya bilang sih, perluasan korupsi di desa. Karena tadi kan pendapatannya banyak. Belum lagi kalau misalnya desa itu udah baik dalam tata kelola administrasi dan punya potensi wisata yang besar, punya potensi BUMDes yang besar. Nah, saya juga menemukan di desa-desa itu tahun lalu penyertaan modal bikin BUMDes. BUMDesnya hidup
enggak, asetnya enggak ada, omsetnya enggak ada. Paling udah penyertaan modalnya 100 juta, 150 juta. Enggak ada tuh. Kemudian enggak ada pertanggungjawaban juga. Nah, ini agak aneh saya melihatnya. Padahal BUMDes itu kalau kita lihat skala negara, itu kan sama dengan kayak BUMN. BUMN itu punya PT Pertamina, punya PT Telkom, ada direkturnya masing-masing. Tentu saya ambil contoh ya, misalnya BUMN ada Erick Thohirnya gitu. Terus PT Pertamina ada direkturnya. Nah, tentu Pak Presidennya kan nggak ngurusin sampai ke Pertamina dalamnya. Nah, kalau skema itu kita ambil ke desa, BUMDes punya perusahaan, ada bergerak di bidang Pertamina, Pertasop namanya. Ada namanya yang bergerak di bidang penyedia telekomunikasi, mungkin BUMDesnya bikin penyedia internet, punya retail dan sebagainya. Dipilih, direkrut direkturnya dengan benar. Saya bilang sama beberapa Pak Kades, kalau saya jadi Kades, saya akan pilih orang-orang terbaik di kampung saya atau saya rekrutmen orang-orang yang ada itu. Staf saya itu kalau bisa, misalnya orang IT jangan 1, 3. Ada yang bilang, Pak, gajinya gimana? Lah, Pak Kades kan ngegajinya nggak pakai duit lu, pakai duit negara. Terus kenapa lu pusing gitu? Kan bukan duit uang kantong Pak Kades buat bayar. Kan bisa dianggarkan dengan sesuai kebutuhannya gitu. Nah, ini ketika BUMDesnya penyertaan modal itu mau dievaluasi nggak bisa juga. Karena pekiwah ya bahasanya. Ponakannya si itu, ini si ini. BUMDesnya cuma sewa taruh atau simpan pinjam gitu-gitu aja, nggak ada sisi kreatifnya gitu, nggak ada tidak dimulai dengan bisnis model atau perencanaan sebuah bisnis yang tepat. BUMDes itu kan problemnya nggak tahu gimana cara bikin usahanya, ngejalanin usahanya nggak tahu, tata kelolanya nggak ngerti, pasarnya nggak tahu. Nah, itu kendala orang bikin BUMDes di desa. Maka di situ peran akademisi, peran praktisi untuk pendampingan. Nah, cerita tadi yang diceritain Kang I tadi itu kan dananya 2, sekian miliar. Bayangin kalau dana tadi itu nggak sampai nih dalam pembangunan. Misal, ini dampak korupsi di desa. Pasti angka kriminalnya meningkat. Gotong royong solidaritasnya jadi langka karena orang nggak percaya. Akhirnya karena nggak percaya malas gotong royong. Kriminalnya meningkat, lesu pertumbuhan ekonomi sama desanya nggak produktif. Saya kasih contoh, misal Kang II dapat duit 200 juta untuk bikin talut. Ya. Bikin talut nih. Nah, di dalam bikin talut itu kan ada bakal kita beli pasir, beli batu, bayar orang, segala macam. Ketika dana itu dikorupsi, maka uang yang tadi harusnya beli pasir nggak jadi beli pasir. Nggak jadi beli segala macam nih. Tapi kalau nggak dikorupsi, maka uang tadi itu kan untuk beli pasir. Si punya pasir, karena dapat uang, bisa ngasih belanja istrinya, bisa buat bayar sekolah, bisa buat beli handphone, bisa beli pulsa. Karena nggak dikorupsi, ada tukang tukang semen, tukang batu, laku, dapat uang, karena batunya kejual gitu. Karena dia dapat uang, dia kasih istrinya. Istrinya bisa beli baju, bisa bayar sekolah. Ada pertumbuhan ekonomi, ada pergerakan ekonomi gara-gara sebuah pembangunan di desa. Nah, kalau itu dikorupsi, semua orang yang tadi itu nggak menikmati apa-apa dan nggak dapat apa-apa. Itu ngerinya di situ korupsi itu. Di desa ya. Jadi kelihatan kalau desanya itu, Pak perangkat desa, aparatur desanya itu, ya tadi bilang serakah maruk, itu desanya pasti nggak maju. Sama sekali nggak maju. Nah, berikutnya, di sini saya sampaikan. Nih. Ini saya ambil contoh, ada kepala desa Talang Jembatan, Kecamatan Abung, Kunang, ini Lampung Utara, di Lampung, tahun 2017. Ini dari anggaran 1,1 miliar, itu kerugian negaranya hampir setengah miliar, ya, 411 juta. Bayangin nih, Bapak ini korupsi. Karena sudah dikorupsi, pembangunan tadi itu nggak terjadi. Nggak jadi beli pasir, nggak beli batu, nggak beli orang yang kerja nggak dapat uang. Tapi kalau tadi itu nggak dikorupsi, itu kan hidup ekonominya. Nah, sudahlah duit pembangunan nggak jadi, dianya, si Pak Kadesnya ini, kan jadi dicari polisi. Ya kan? Ditangkap nih, Pak. Ada biaya hukum nih. Proses nangkep dia itu polisinya memangnya nggak digaji. Kan digaji pakai uang negara juga.
sudahlah dia korupsi, nangkep dia juga pakai uang negara juga, Pak. Masuk dia nih di sidang. Sidang ini kan ada jaksa, ada segala macam. Itu juga digaji, dibayar pakai uang negara. Sudahlah dia korupsi, nyidangnya pakai uang kita juga lagi, pakai uang rakyat. Kan serem banget tuh, kurang ajar banget tuh orang gitu. Udah gitu, begitu ditetapkan, dia terbukti bersalah. Ditahanlah dia dalam penjara. Makan, tidur, yang bayar negara, Pak. Biaya penahanannya yang bayar negara. Kita juga yang bayar, Pak. Artinya apa? Sudah dia korupsi, orang nggak jadi makan, orang kerja nggak dapat, segala macam. Begitu dihukum, baik proses hukumnya pakai uang negara, itu uang kita juga. Waktu diadili pakai uang negara, uang kita juga. Begitu ditahan 5 tahun, makan, tidur pakai uang negara juga. Kan nggak adil kayak gitu. Di situ yang bikin kita jadi, aduh, ya kita bergerak, gitu kan, bergerak. Nah, ini perlu diperhatikan juga di desa. Artinya memang nggak bisa juga seperti Kang I tadi bilang, sangat dekat memang desa itu dengan korupsi. Ya, ditambah dengan pengetahuan dan apa namanya kesadaran ya. Nah, memang ada niat karena mau nggak mau Pak Kades ini juga kan tokoh politik di desa gitu. Dia jangankan bupatinya ya, dia punya janji politik. Pak Kadesnya juga bisa jadi punya janji politik sama warga gitu. Nah ini setelah terpilih mau nggak mau kan dia juga bayar janjinya sama warga desa itu. Nah ini kemungkinan potensi kalau tadi dibilang ya untuk menjadi terjadinya korupsi di desa. Jadi ada niatan Pak Kadesnya yang mau memperkaya diri. Tadi betul juga masalah benturan kepentingan dalam pengadaan, bikin jembatan, bikin ini, itu saudaranya lah, inilah segala macam. Karena nggak ada proses pengadaan barang jasanya, nggak melalui proses yang baik. Terus penggelapan, wah banyak nih. Kemudian suap, meres ada juga, gratifikasi. Nah, kalau di saya dengan kawan-kawan penggiat desa digital terbuka ini kan lebih mendorong kesadaran orang untuk tertib administrasi. Karena kalau dia tertib administrasi, biasanya kalau desa yang tertib administrasi, pelaporannya baik, pelaporan pertanggungjawaban kinerjanya baik, maka termin pembiayaannya juga akan lebih cepat. Nah, kalau desa yang administrasinya buruk, pasti pencairan dana terminnya buruk, pembangunannya jadi lambat, balik lagi ke silpa lah segala macam. Itu karena desanya nggak tertib administrasi. Jadi kunci dalam membangun desa itu adalah memang kalau kita dalam gerakan ini adalah yang pertama optimalisasi pemerintahan desa. Di dalamnya ada sistem informasi dan layanan administrasi berbasis NIK tadi. Kan udah ada sekarang di desa-desa di Lampung itu udah pakai tapping KTP. Mau bikin surat, mau ngecek bantuan, bahkan sampai ke rencana kita di pesisir barat besok di tahun ini adalah pemilihan kadesnya berbasis e-voting menggunakan OpenSID itu tadi. Nah, kalau sudah demikian desa juga terintegrasi datanya sampai kecamatan sampai kabupaten, baik masalah aplikasi Siskudesnya juga bisa dicek sampai ke kabupaten dan provinsi ya sampai ke BPKP, maka ini setidaknya mengurangi ruang ya. Nih, saya satu lagi yang ingin saya sampaikan. Contohnya di sini. Kita bagaimana nih Kang Iis dan kawan-kawan di seluruh desa mempraktikkan desa yang bebas korupsi itu seperti apa gitu. Jadi pertama kali kalau di Lampung kita mulai dengan memperbaiki 5 hal ya. Kuat pada regulasinya, benar tadi Perdes, Musdes dan sebagainya. Memiliki sistem. Nah, sistem ini sebenarnya kalau dari dulu kan saya ambil contoh nih Master semua. Dari zaman dulu desa itu bikin surat layanannya. Sebelum ada teknologi bikin suratnya pakai tulis tangan. Begitu keluar teknologi mesin tik bikin surat juga, tapi pakai mesin tik. Pekerjaannya bikin surat. Begitu ada teknologi baru, komputer namanya, bikin surat. Tadinya pakai mesin tik, berubah jadi pakai komputer. Kerjaannya apa? Bikin surat juga. Sekarang keluar lagi, pakai laptop. Karena udah bisa ditenteng-tenteng. Ngapain? Bikin surat juga. Sekarang udah keluar lagi, pakai gadget, pakai iPad, pakai smartphone. Ngapain? Bikin surat juga. Artinya pekerjaan administrasi dari zaman dulu sampai hari ini
nggak berubah, dia abadi bahkan. Teknologinya aja yang berubah-ubah. Nah, sistemnya yang muncul ada pakai online dan sebagainya. Nih saya pikir ini semua desa udah punya lah. Harus punya infrastruktur. Dan SDM. Jadi SDM-nya yang perlu diduplikasi. Orang-orang kayak Kang Ii yang harus banyak gitu. Harus dibuat gitu. Nah, kemudian kita mengubah nih tampilan wajah desa dengan pelayanan yang baik. Kita punya comment center. Ini merakit semua nih, merakit pakai TV biasa, dirakit. Tapi ini bisa jadi pusat data desa, ngelihat seluruh penduduk, bisa segala macam gitu ya. Terus kita juga merubah ruang pelayanan publiknya, kan kalau desanya bersih, rapi kayak tempat Kang Ii tadi, kan seger, energinya juga beda, ya kan, energinya. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk kita mengurangi, karena tampilan yang baik juga membuat pikiran positif gitu. Tapi kalau desanya kumuh, kucel, ya SDM-nya nggak ramah, ya ini susah juga gitu. Jadi transparansi anggaran, nah ini yang dilakukan Kang I juga sama kawan-kawan. Karena memang di Open Desa itu kita sediakan. Ini contoh nih. Suaranya nggak terdengar, Mas Tre. Nah ini jadi tempat Kang I juga bisa, karena sistemnya sama ya, tinggal tambahin alat untuk membaca KTP. Nah ini akan konkret datanya, valid, satu orang benar-benar satu data. Karena kita pernah menjumpai juga ada satu desa yang datanya dari Adminduk 12.000, ketika kita melakukan pemutakhiran data di desa, itu ternyata orangnya cuma 9.000. Cuma 9.000 gitu. Nah, oke. Ya, jadi data Adminduk tadi itu kita verify di desa. Jadi di desa itu melakukan pemutakhiran data secara sensus versi desa sendiri, membentuk tim, kemudian kita pastiin NIK 1 David Kurniawan yang diberikan oleh Adminduk itu masih ada nggak orangnya? Sudah meninggal apa belum? Sudah menikah atau belum? Datengin, foto, scan, bener. Nah, terjadi selisih 9.000, kok bisa? Ya karena yang sebenarnya yang tahu update data itu, desa. Menurut saya bukan Adminduk, tapi desa. Buktinya apa? Kalau ada yang meninggal, masjid yang tahu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang tahu musola, bukan Adminduk. Berarti apa? Pusat data itu harus ada di desa. Orang desanya harus mengubah. Nah, begitulah cara kita menghadapi situasi yang mulai ditambah COVID ya, ditambah teknologi yang semakin berkembang. Kita juga harus mengubah ruang dan tata cara kita dalam mengelola desa itu. Libatin anak muda sebanyak-banyaknya kalau saya sih ya gitu. Jadi saya dorong teman-teman di desa itu. Di Lampung hari ini memang lokusnya 130. Tapi yang secara influence, getok tular, yang menggunakan sistem secara mandiri seperti yang digunakan oleh Kang Ii, itu totalnya hari ini sudah sampai 750 desa. Nah, saya dan kawan-kawan para penggiat desa di Lampung itu akan berjuang untuk membuat 2.435 desa di Lampung itu akan terintegrasi. Ini butuh kerjasama yang luar biasa, karena ada Pak Kades juga yang nggak suka gitu ketika diajak dalam sebuah kemajuan. Dia merasa keganggu dalam hal pembiayaan, keganggu. Padahal nggak ada biaya di situ, semua gratis saja. Justru malah yang gratis itu dia bilang, gratis, nggak usah lah. Tapi kalau ada duitnya malah bayar mau dia. Aneh juga saya. Berarti kan ada sesuatu di situ yang membuat orang jadi. Nah itu ya. Jadi yang mengubah paradigma itu. Jadi intinya adalah kita sebenarnya gerakan kita yang kita lakukan ini memang ketika desa itu melakukan tertib administrasinya, maka kalau desa udah bagus dalam skala pemerintahan desanya, tertib administrasi, pelayanan publiknya udah bagus, pasti desanya mau mikirin ekonomi kreatif. Jangankan mau mikirin PAD, ya, mikirin surat aja nggak beres.
gimana mau mikirin ekonomi kreatif, bikin akte aja nggak kelar gitu. Nah, artinya apa? Selesain dulu administrasi pemerintahan desanya, maka desanya pasti maju. Pasti dia bisa bikin BUMDes, bisa bikin wisata, bisa bikin segala macam. Karena udah yang remeh-temehnya. Yang kedua, kalau desanya itu tertib administrasi, investor juga mau masuk. Kenapa? Karena terpercaya desanya. Justru malah semakin rame desa yang transparan itu. Hari ini pada dikunjungi banyak orang. Contoh kalau di Lampung itu ada namanya Desa Hanura. Ada lagi Desa Pulung Kencana. Karena dia transparan, segala macam itu, justru banyak investor datang. Contoh kayak di Pulung Kencana itu, hari ini dia dapat CSR untuk pembangunan desanya itu, untuk pembuatan gedung, balai desa, dan sebagainya dari CSR 7 miliar. Untuk pembuatan pasar desanya. Kemudian pembuatan embung dapat CSR 3 miliar. Gara-gara dia mempublikasi seperti yang dilakukan oleh Kang Ii tadi itu. Mempublikasi hal-hal baik. Sehingga orang beranggapan, oh ini desanya transparan, terpercaya. Yuk kita datang, kita lihat ada apa di sana. Ya benar. Nah, karena transparan itu, artinya apa sebenarnya? Kejujuran itu, keterbukaan itu. Bilang kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada, itu membawa berkah sebenarnya. Nah, sedikit orang yang memahami itu. Justru ada orang ditutup-tutupin, seolah-olah kayak tadi pura-pura bisa, pura-pura benar padahal nggak benar. Nah, gerakan ini yang kita pengen getok tular kepada semua desa di seluruh Indonesia, karena desa itu adalah bukan saja titik terakhir ekonomi, tapi justru dia penggerak ekonominya di desa itu. Desa itu punya apa aja? Punya ruang, punya orang, ya kan? Punya uang. Nah, bayangin di kota besar, di Bandar Lampung tempat saya, itu ada ratusan hotel. Setiap pagi ratusan hotel itu, ya, itu sarapan. Makan ayam, beras, telur. Itu dari mana barang itu? Kalau bukan belinya di pasar. Saya tanya, pasar belinya dari mana? Dari desa. Nah, kalau seluruh kebutuhan makanan itu dari desa, semuanya yang mengadakan itu desa. Terus kenapa desa nggak kaya? Ada yang salah di situ. Harusnya desa kaya. Orang telurnya dari desa. Kalau desa nggak mau jual, makan apa orang kota? Terus ada lagi kasus kondisi COVID. Begitu COVID, lockdown, orang pada pulang kampung. Tanya, kenapa kamu pulang kampung? Saya di kota nggak bisa makan, Pak. Oh, berarti pulang kampung supaya bisa makan. Iya, ya ngapain jauh-jauh ke kota kalau cuma mau makan? Udah lu bangun aja desa lu. Kalau cuma mau makan, dan ternyata makan itu bisanya di desa. Terus ngapain di kota? Nah, kesadaran-kesadaran itu artinya, Bapak Ibu sekalian, hari ini desa ataupun orang, siapapun bisa jadi apapun di era digital. Lu jual telur juga bisa online, gitu. Lu cari makan juga bisa online. Terus kenapa lu jadi pusing gitu? Kenapa lu tinggalin desa lu? Nah, itulah gerakan yang sedang kita bangun. Dan kalau kesadaran membangun desa dimulai dari tertib administrasi, yang kedua membangun ekonomi kreatif, yang ketiga inkubasi, yaitu menduplikasi orang-orang kayak Kang Ii, menduplikasi orang-orang baik di desa itu, mengajak anak-anak muda atau anak-anak Karang Taruna Risma di desa itu ditransfer pengetahuannya ke mereka, dan mereka menduplikasi pengetahuannya itu, dan kita membuat orang-orang baik semakin banyak di desa kita. Luar biasa sekali. Oke, begitulah tadi paparan dari Master David dan Master Ii. Nah, selanjutnya ini kalau di chatroom nih sudah ada yang mau bertanya ini, tampaknya ke Master ini ya, mau ke Master David ya, Master Ahmad ya, atau sama kita beri kesempatan dulu untuk Master Ahmad, dan ini ada Master Bedi yang akan bertanya. Silakan Master Ahmad, apakah bisa untuk ini, Master Ahmad? Maaf, saya sedang berbuka dengan persiapan sholat maghrib, izin. Oh, oke, siap. Saya bacakan aja ya. Di sini ada dari Mas Rahmat menanyakan bahwa apakah ada akses Open SID untuk umum? Gimana, Mas? Oke, mungkin sekalian dulu sama Master Bedi ya. Bisa dinyalakan, ini Master apa? Kameranya Master. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.
Pertama saya Bedi dari Lampung. Saya sebenarnya tidak ada kaitannya dengan apa namanya ini anti korupsi ini ya. Cuman saya tertarik sih Bang David nge-publish itu di grup gitu ya. Jadi saya coba untuk mengikutinya. Di sini saya mau mengutarakan apa yang Videonya bisa dinyalakan nggak, Oh, Mas bisa. Dede? Biar bisa terlihat. Oke. Di sini saya mau mengutarakan tadi ya sedikit apa namanya ide dari Kang Ii tadi ya. Ya. Dari ada beberapa hal yang di sini menyebabkan keadaan di desa itu sebenarnya semrawut gitu ya. Nah, contohnya gini. Tadi ada kurangnya pengawasan internal dan eksternal gitu ya. Nah, dalam hal ini terkadang desa itu tidak transparasi untuk berjalannya suatu agenda apapun yang ada di desa. Terus di sini pihak institusi pemerintah juga kan berperan aktif ya. Akan tetapi dalam pengawasan saja dari pihak eksternal kan tidak jalan. Kalau misalnya pihak eksternal pengawasannya tidak jalan, nah terus bagaimana eksternal itu bisa melihat track record-nya desa itu, desa tersebut, gitu ya. Terus ada lagi, terkadang ada masyarakat yang pengen tahu keadaan keuangan desa atau tentang desa gitu ya. Nah, cuman di sini kalau ada masyarakat yang seperti itu, sama pihak desa malah dijatuhkan. Nah, lantas bagaimana menyikapi ini? Kalau pihak eksternal tidak terjun langsung ke bawah, orang bawah ini siapa yang mengamankan? Gitu. Sedangkan untuk ke apa namanya keadaan Indonesia sendiri kalau saya mengamati ya, walaupun saya tidak tahu entah itu benar atau salah, Indonesia itu digerogoti dari atas dan dari bawah. Sedangkan di tengah ini nanti perlahan akan habis sendiri, gitu. Jadi saya setuju sih tadi yang diutarakan Bang David, memang dengan serba era digital ini, mindset itu memang harus dirubah sedemikian rupa agar semua terkelola dengan rapi. Tapi gini Bang David, saya juga kan kerja nih, belum lama sih, saya cerita sedikit. Jadi di tempat kerja saya itu beberapa tahun itu ada karyawannya yang korupsi, gitu ya. Ada karyawannya yang korupsi. Setelah saya masuk, selang beberapa bulan, saya menganalisis data itu, keluar masuknya bagaimana. Saya tanggulangi bagaimana keluar masuknya. Nggak taunya memang kebanyakan orang itu tidak bermain di sistem. Kalau sistem udah dirancang rapi, tapi orang itu tidak bermain di sistem, bagaimana kita bisa tahu? Kalau tidak ada pengawasan yang ketat. Gitu Bang ya. Oke, cukup ya? Bisa ditangkap Mas David untuk pertanyaannya? Iya. Oh ya, silahkan dijawab Mas. Ya, baik. Yang tadi bertanya tentang OpenSID apakah bisa diakses untuk umum? Ya, memang dia diakses untuk umum dan dia open source. Artinya sumber yang terbuka ya, dan boleh didownload oleh siapapun. Itu silakan search di Google, ketik saja OpenSID. Nanti Anda akan diarahkan ke GitHub, namanya GitHub. Di sana kita mempublikasi seluruh source-nya, script, codingnya, segala macam, sampai panduan cara menggunakannya, sampai panduan cara menginstalnya. Jadi itu silakan di-download di sana, di OpenSID. Keywordnya itu OpenSID. Download OpenSID. Terus dari Bung Bedi, kalau persoalan di masyarakat, saya kan masyarakat, bukan perangkat desa, bukan ASN, ya kan? Saya, ya ini kita hadir sebagai pengawal gitu, sebagai penyeimbang, tentu dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Nah, banyak undang-undang yang bisa kita gunakan. Ini juga perlu adanya desa itu harus transparansi, keterbukaan informasi, ditambah ada hari ini ada PPID kan, Komisi Informasi. Artinya ketika masyarakat membutuhkan mengakses informasi itu dihalang-halangi, itu
perangkat desanya atau desanya ya yang hal-hal ini itu bisa diadukan di komisi informasi. Di komisi informasi itu bahkan kalau kita minta data atau informasi tentang sesuatu yang ada di desa itu tidak diberikan, itu orangnya bisa kena pasal gitu. Jadi nggak usah khawatir. Terus perlindungannya bagaimana? Ya kalau sebagai warga saya minta akses menggunakan, saya punya pengetahuan, saya browsing tentang itu, saya tanya, oh ternyata ada hak warga, ada ombudsman, ada KI dan sebagainya. Itu kan perlindungan buat saya. Nah ketika saya dihalang-halangi atau saya diintervensi atau gara-gara saya nanya Pak Kades, lu pakai duit berapa segala macam, terus Pak Kadesnya nggak seneng, saya di kriminal, ya kan saya bisa lapor polisi. Artinya nggak ada masalah kalau untuk yang kayak gitu. Tinggal kita juga melihatnya dengan baik dan benar. Dan kalau seandainya pelaporan itu mau dilakukan ke KPK, kan juga kita dilindungi informasinya, nggak diumbar informasi kita itu. Jadi banyak cara, banyak jalan kita untuk menyampaikan informasi itu. Nah berikutnya masalah bagaimana kita melihat, mengawal dan sebagainya. Disitulah peran kita nggak bisa berhenti, karena pemberantasan, pencegahan dan sebagainya bukan kita buat seperti layaknya bikin baju atau helm tok jadi udah gitu, enggak. Justru di sini yang terjadinya life cycle itu, terjadinya secara berkesinambungan. Disitulah peran kita terus menerus gitu, karena yang sebenarnya korupsi itu tindakan karena ada niat tadi itu, ada niat gitu. Mau dibuat sistemnya kayak mana juga, ya kan? Proteknya seperti apapun, mau proteknya mau pakai sistem sampai sidik jari, ya kan? Kalau memang niat, ya niat aja. Nah, bagaimana proses niat tadi itu berubah menjadi niat baik? Tentu kita harus melakukan proses getok tular niat baik itu. Kita harus menyampaikan sikap anti korupsi. Nah, itulah gunanya kita hadir sebagai penyuluh anti korupsi. Oke, luar biasa sekali nih semangatnya Mas Bedi ini. Tambahnya kalau nanti boleh nggak nambahin? Oh, boleh, silakan. Jadi gini ya. Tadi mengingat tadi yang diutarakan oleh Kang Ii tadi itu, yang kita sifatnya itu dari pemerintah itu kan ada pemerasan tuh ya. Nah, jadi gini. Dalam beberapa bulan yang lalu, saya kan di sini baru sebenarnya saya ngontrak. Jadi saya lihat itu, kita lihat nih dari pembuatan akte tanah. Pembuatan akte tanah itu kita melihat dari undang-undang tahun berapa itu memang di situ ada peraturan 3 menteri yang di situ memang mematokkan anggaran untuk pembuatan akte tanah itu berapa ratus ribu ya, kalau saya nggak salah, saya lupa itu sekitar 200.000 kalau nggak salah, kurang lebih segitu. Karena adanya tumpang tindih di situ, alhasil undang-undang itu direvisi lagi dengan undang-undang yang terbaru. Di situ memang benar-benar dibuat free akte tanah. Ya, jadi saya melihat sendiri di desa yang saya tempati ini, karena saya melihat pergerakannya lumayan banyak nih, Bung David. Jadi yang membuat akte tanah itu adalah kalau 500 orang itu lebih. Jadi dari desa itu sudah dipatok harga 650.000. Nih saya sendiri saya ngedatangin rumah lurahnya itu atas asumsi apa? Karena saya nggak suka kalau masyarakat yang dulu bukan mendewakan sih, menjunjung tinggi Bapak untuk duduk di kursi kelurahan, alhasil sekarang dimanfaatkan oleh lurahnya sendiri. Gitu. Lantas di mana kedudukan Bapak yang seharusnya mengayomi masyarakat Bapak sendiri? Ya alasannya enak, ya nggak mungkin lah. Gini, kita kan mengayomi masyarakat. Kalau pembuatan tanah nanti kalau misalnya ada misalnya kurang ini kurang itu, kan kami juga butuh bensin, butuh kopi segala macam. Itu kata lurahnya. Karena saya di sini hanya rakyat biasa dan saya punya relasi kawan-kawan dari media, jadi saya getok tularkan ke kawan-kawan itu. Alhasil lurah itu sendiri yang meminta maaf, mengklarifikasi bahwa itu memang salah. Tapi jeleknya gini, saya bukan menjelek-jelekan media atau apa ya. Itu hanya selesai di tempat saja. Tidak ada penyelesaian lebih lanjut. Apakah uang tadi itu yang untuk membayar akte tanah itu dipulangkan ke masyarakat atau seperti apa, itu tidak ada titik temunya sih. Udah gitu aja sih, Pak. Oke, terima kasih Mas Bedi. Gimana, mungkin ada tanggapan dari Mas David atau Mas Riz? Sedikit Mas Tari mungkin kali ya. saya
Ya, Kang sedikit Iin. aja Saya ya. tambahkan, kalau di tempat saya nih, berbicara realita di desa saya gitu kan, untuk pembuatan tanah, itu kan, awalnya dulu emang betul, ada regulasi yang mengatur bahwa desa mempunyai hak kurang lebih itu 1% dari pembuatan AJB, akta jual beli, itu ada 1%. Tapi setelah saya membaca literatur ataupun aturan peraturan Menteri Desa nomor 1 tahun 2015 tentang hak asal usul, itu di sana di pasal terakhir bahwa desa dilarang memungut daripada legalitas ataupun leges-leges, surat menyurat. Nah, dari situ saya sudah cut. Saya tidak lagi, desa tidak lagi memungut. Seperti itu, Master. Dari kegiatan, apalagi kami kan di Karangkamelian sudah bikin surat saja 30-40 detik, paling lama kan sudah bisa ditandatangani sama Kades. Artinya tidak ada alasan untuk kami mendapatkan fee, untuk kami mendapatkan gratifikasi daripada pelayanan publik seperti itu, Master. Luar biasa Luar sekali. biasa. Oke. Tampaknya ini kalau Master Bedi mau sedikit kulik-kulik informasi terkait penyuluh anti korupsi boleh nih. Lihat di lsp.kpk.go.id atau aclc.kpk.id. Sangat cocok untuk menjadi calon penyuluh anti korupsi ya Master David ya sama Master Ya. Sutesna ya. Iya, betul, mantap. Betul. Kita Mantap. butuh Saya ikut, generasi Pak. muda Saya seperti David ini. saja. Oke. Seperti itu. Ini Oke, berhubung tampaknya waktunya waktu kita sudah mau habis ya. ya. Kita tutup saja kegiatan kali ini. Karena tadi sudah saya awali dengan pantun, ya saya akhiri juga dengan pantun ya. Tapi nggak sebagus pantunnya Master I tadi ya, mohon maaf ya. Karena ini udah di Jawa Timur, kebetulan saya di Jawa Timur ini sudah waktunya berbuka. Saya pakai makanan nggak apa-apa ya. Oke, minum es teh di pinggir sawah. Minumnya di bawah terik panas matahari. Andai ada tutur kata yang salah, mohon maaf atas kekhilafan diri. Terima kasih Master David, terima kasih Ya, Master I, terima sama-sama. kasih semua, Terima kasih. Master Jo, atas kegiatan hari ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa untuk selalu mematuhi 5M. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya sebentar ya. Ya. Oke. Kalau ada yang mau open video, dipersilakan. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Sebentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Master II, Master David. Sama-sama, Master. Sama. Ini ada asesor Selamat saya buka juga nih. puasa. Terima kasih Master Samsul. Saya yang terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi semuanya. Siap Master. Amin. Amin. Saya live ya. Assalamualaikum. Siap.